Halo abang-abang Bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, keke, like, sah, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gua aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Dan lu sadar kagak sih, makin kesini makin sepi aja dagangan kita. Iya lai, udah seminggu yang beli cuma 1-2 orang. Malah anak gua mau daftar sekolah lagi besok. Kayaknya kita harus ubah strategi jualan kita lai. Jualan es kelapa sama gorengan pakai strategi. Lah, jangan salah lai. Zaman sekarang kan serba online. Gimana kalau kita jualan online? Maksud lu jualan gorengan sama es kelapa online gitu? Nah, itu maksud gua. Dan mana ada jualan gorengan online? Ntar kalau yang beli orang Papua gimana? Keburu basi tuh gorengan. Kalau punya ide yang masuk akal dikit Dan. Iya juga ya. Terus udah piye ki? Piye, pala lu piye? Apa kita kembali ke jalan Hongkong Dan? Lah, percuma dong perjuangan kita selama ini mempertahankan rumah tangga kita. Lu kan tahu Hongkong dan sejenisnya penghancur rumah tangga. Lu mau rumah tangga kita hancur lagi? Gue sih oke ya. Terus udah piye ki Dan? Piye rambut lu piye? Gue punya ide lai. Ide apaan Dan? Ide apaan ya? Dah, lupa lagi gua. Permisi bang, mau numpang tanya. Masya Allah, bening bener. Nanya apaan ya Neng? Kita siap menjawab pertanyaan Neng. Ingat bini di rumah Dan? Iya, inget gua. Mau nanya apa Neng? Rumah orang pinter di mana ya? Lah, kalau orang pinter mah, saya juga pinter Neng. Lu mah pinter ngibul. Yang penting pinter lah. Emang ada apa Neng nyari orang pinter? Saudara saya di kampung ada yang kena guna-guna bang. Makanya saya cari orang pinter biar bisa ngobatin. Oh begitu. Kalau orang pinter mah gampang dicari. Tapi kalau orang jujur susah nyarinya di negeri kita. Tapi ada sih orang yang bisa ngobatin guna-guna. Di mana rumahnya bang? No, yang ada pohon sengon gede, Kimuri namanya. Oh, yaudah bang, makasih ya. BTW, ende baswe, Neng dari mana ya? Kayaknya abang baru ini ngiet. Oh, saya dari kampung bang, ngontrak di sini. Ngontrak di mana? Di kontrakan Bang Doer. Oh, Doer. Bisa-bisanya Doer ada cewek cakep ngontrak, kagak bilang-bilang gua. Emang abang kenal Bang Doer? Ponakan saya itu Neng. Oh, ponakan abang. Berarti abang tahu dong kesukaan Bang Doer? Tahu dong. Dia kesukaannya sama janda Neng. Paling suka dia sama janda. Tapi kok dia gak suka sama saya? Dia malah milih perawan daripada saya. Emang Neng janda? Iya bang, saya janda. Waduh lai. Terus ngapa? Kesukaan gue ini mah inget bini Dan? Iyalah, begitu mulu lu. Ngomong-ngomong, nama Neng siapa ya? Nama saya Rohaya bang. Panggil aja ya. Nama yang mudah untuk diingat di dalam hati. Ingat bini Dan? Ya ilah, gini dikit mah boleh kali. Gini aja Neng, kalau ayang gak dapet Doer ponakan abang, gimana kalau sama mamangnya aja? Rasanya juga sama. Maaf bang, saya gak suka sama cowok yang botak. Geling liatnya. Kakak, mampus lu Dan. Seneng banget lu ya kalau gue dihina. Yaudah ya bang, saya mau ke rumah orang pintar dulu. Terus masalah Doer gimana ini? Nanti aja bang, saya buru-buru. Dah, masih muda, udah jadi janda. Zaman sekarang makin banyak janda ya. Jadi pengen kawin sama janda lagi gua. Ingat Dan, bini di rumah. Sekali lagi ngomong begitu, gua botakin lu. Ih, atut. Maafin abang ya Neng, kagak bisa berbuat apa-apa. Tapi abang yakin semua ada hikmahnya Neng. Iya bang, alhamdulillah Mama sadar dengan kejadian ini. Walaupun Mila harus dipenjara sampai 5 tahun, tapi abang mau kan nunggu Mila sampai Mila bebas? Demi cinta, abang rela kalau harus nunggu Mila bertahun-tahun. Soalnya perasaan abang udah kuat banget sama Neng Mila. Makasih ya bang, udah selalu ada buat Mila. Mila sayang sama Bang Doer. Abang juga sayang sama Neng Mila. Boleh meluk kagak sini ya? Jangan bang, malu banyak petugas. Bentaran mah kagak mengapa kali Neng. Nanti aja ya bang, kalau udah bebas langsung nikahin Mila ya bang. Biar puas peluk Mila. Masa peluk doang? Belapak timpak doon-doon lah. Iya, yang penting halalin dulu lah.
Udah tenang, pokoknya abang labelin. Kalau agak, abang stempel halal di jidat Neng. Kekek. Maaf ya mas, jam besoknya udah habis. Jadi silakan keluar. Nambah sejam lagi, boleh kagak pak? Maaf ya mas, ini bukan rental PS. Jadi sorry ya. Ya udah bang, pulang aja dulu. Besok kesini lagi. Mila baik-baik aja kok di sini. Iya Neng, jaga diri bebe ya Neng. 5 waktunya jangan sampai lupa ya, oke? Iya sayang. Apa? Coba sekali lagi, please. Iya sayang. Indah bener. Muka pas-pasan dipanggil sayang. Gak cocok. Yaelah, sirik aja. Ayo cepat keluar. Iya pak. Buset, ngapa panas banget sih ya? Angin, mana sih angin? Niat mau ngadem, ngapa jadi kepanasan ini gua? Dan angin lu umpetin ya, sampai panas begini. Mata lu, dikata angin bisa dikantongin kali. Emang lagi pemanasan global ini Milan. Penasaran sama siapa lu? Pemanasan budeg. Iya, penasaran. Astaga Dragon, pemanasan Milan. Mama, Nana, Sasan. Penasaran. Pemanasan. Oh, pemasangan. Mau masang apa nih bang lu? Masang toge lagi lu ya? Buju buneng, mati emosi sini gua Romana. So tau lu Den. Setahu gua kalau panasnya sampai begini mah namanya pemanasan global Gorden. Bodoh amatan. Toleh kemana sih? Kalah ini gua lawan Milan sendirian. Lah, tumben akur mang. Lagi ngomongin duit lu ya berdua, makanya nyambung. Wah, pala lu bengkak. Lu lagi nyari angin juga, Lah, kagak. Emang angin adanya di mana, Mang? Lah, ono rumahnya Lurah, Wah, lah, coba itu. Wah, ya, kagak percaya. Coba aja, ntar malam ke sono. Udah ada layar tancapnya dia buat nonton bola. iya dia lah. Sama aja ini kita ngomong sama kentut. Bunyinya nyanter, tapi bentuknya kagak kelihatan. Wah, udah jadi ladenin meded. Yang ada, lu sama gua jadi emosi koplak. Ya udah, gua mau nyari cimeng dulu. Dadah Mang Gorden. Gua pergi juga ah. Lah, bocah, pada kemana lu? Padahal gua mau curhat ini. Deh, siapa ya yang mau dengerin curhatan gua? Abang boleh tolak kaya, tapi abang gak bisa menghindar dari kenyataan. Pokoknya abang tanggung semua akibatnya. Wah, kayaknya ini deh rumahnya. Astaga, kok kebuka sendiri sih? Serem ih. Tapi kalau serem-serem kayak gini mah bener deh, rumah dukun. Yaudah, ayo masuk aja deh. Wah, ada perlu apa jenengan kadieu? Apa bener ini rumah Ki Muri? Iya, benar sekali. Silakan duduk. Loh, kok ada laptopnya Ki? Ya, memang kenapa kalau ada laptop? Nggak apa-apa sih. Yaudah, jadi gini. Sebelum kamu bercerita, saya perlu data kamu terlebih dahulu untuk memudahkan saya mengenali kamu. Nama kamu siapa? Dan kamu tahu dari mana kalau saya dukun tersakti 2024? Nama saya Rohaya Ki. Saya cari tahu Aki lewat di grup Facebook Ki. Sebentar, saya ketik dulu. Kamu punya Instagram nggak? Atau TikTok? Punya Ki. Buat apa Ki? Buat nambahin follower saya. Wah, hahaha. Ya sudah, ceritakan keluhanmu. Jadi gitu Ki ceritanya. Pokoknya saya sakit hati banget Ki. Wah, ya sabar ya. Tapi si Doer itu main Facebook nggak? Atau Instagram gitu? Loh, buat apaan Ki? Buat nambahin followers lagi? Saya belum berteman Ki sama Bang Doer. Wah, pakai tanya buat apa? Buat mempermudah saya tahu wajahnya lah, hobinya, kesukaannya. Udah punya bini apa belum? Kalau Facebook, saya belum berteman Ki. Tapi saya punya fotonya kok. Saya juga tahu hobi sama kesehariannya dia. Wah,
Mana coba sini fotonya. What? Apa? Muka kayak gini mau kamu pelet? Ini mah gak usah dipelet. Cukup kasih selangkangan aja juga dia udah mermelek. Apaan sih Ki? Kalau dia kayak gitu mah dari awal juga saya udah dipacarin sama dia. Tapi kok dia biasa aja Ki? Jelek-jelek sombong juga ini bocah. Malahan bibirnya kayak hacile makibau. Ya sudah, serangan semua sama Akimuri. Soal cinta tiada duanya. Yes. Sebentar, saya bacakan mantranya. Tut cirarut, kena satu pada nurut. Talinya tali rambut, ditarik, apa berubut. Tegusir pasir. Buah. Ini resepnya. Ingat, hari Jumat jam 1 malam langsung kubur di tanah dekat rumahnya dia. Oke? Siap Ki. Yaudah, ayah izin pamit dulu ya Ki. Wah, emang kamu serius mau pelet cowok itu? Iya serius Ki. Ngapa nggak pilih cowok lain aja sih yang suka sama Neng? Contohnya kayak saya. Kak. Aki kan udah kadaluarsa. Jangan dilihat casingnya, tapi dalamannya masih perkasa. Apaan sih Ki? Namanya juga usaha. Siapa tahu mau. Yaudah saya pamit. Ya udah, hati-hati. Baik Ki. Wah, begitulah wanita kalau sudah sakit hati. Apapun dilakukan asalkan dendamnya terbalaskan. Wanita memang sulit untuk dimengerti. Wah, tiktokan dulu kali aja ada yang di pause. Dah, malam Jumat sepi amat ini ya. Pada kemana ini anak muda? Zaman sekarang anak muda pada di dalam rumah semua. Udah agak kayak dulu. Semenjak ada HP, udah agak seru nongkrong. Pada asik sendiri. Padahal dulu lagi kagak ada HP, kagak pakai di telepon, udah kumpul. Lah sekarang ada HP, di telepon kagak kumpul-kumpul. Aneh emang. Dah, bete amat ini ya. Malam-malam senja, enak kali ya spin-spin manja. Telepon Cimeng dulu kali aja dia ada saldo nganggur. Halo Meng, lu di mana? Sinilah ke pos, kita sekalian senja, spin-spin manja. Ya iyalah, norak banget lu Meng. Masih takut aja sama bini. Laki-laki mah jangan takut-takut Meng sama bini. Masa 2024 masih takut aja sama bini? Kagak gaul lu Meng. Udah cepetan sini. Mau ngeliat gua maksudin kagak lu? Iya Li, ntar gua ke pos. Udah dulu ya Li. Mau keluar lagi? Kagak. Iya mah, kagak enak sama Jali. Ayah kan udah punya keluarga. Masa keluar tiap malam kayak anak muda? Mending gak usah nikahin mama dulu kalau gini caranya. Ayah kan keluar di pos mah sama Jali. Bukan ke Kojam, bukan ke rumah janda, bukan ke diskotik. Jadi aman mah. Ayah gak macem-macem kok mah. Jangan mikirin diri sendiri dong. Sekali-kali ajak kek mama jalan-jalan ke mall. Kalau kagak ke puncak kek, nonton bioskop kek, kemana kek. Mama bete tahu di rumah mulu. Ntar kalau udah punya duit baru kita jalan-jalan mah. Ntar ayah ajak ke kebun binatang dah. Ya udah, ayah mau ke pos dulu ya. Siapa tahu ada rezeki. Udah, ayah nggak usah pulang-pulang. Kawin aja sono sama temen ayah. Ya ilah, dia ngambek. Dikira jalan-jalan kagak pakai duit kali. Emang mau jalan-jalan makan angin. Ntar juga ada waktunya jalan-jalan mah. Emang kebahagiaan diukur dari jalan-jalan apa? Dasar wanita. Udah gue mau ke pos dulu. Halo Min, lu ada dana itu? Gue pakai dulu sini cepet. Ntar tanggal 1 gue ganti. Yelah, yaudah, karena namanya kemarin gue ganti juga. Pokoknya yakin banget ini malam ini gue bakalan JP. Yailah, masuk gue ngoro apa? Beneran gue ganti tanggal 1. Pegang dah nih ATM gue kalau lu kagak percaya. Nah gitu dong. Yaudah kirimin ke nomor gue ya. Oke siap, ditunggu. Lah, Cimeng, lama amat. OTW doang, kagak nyampe. Sorry Li, gue tadi ngelonin bini gue dulu. Yelah, paling berantem dulu lu sama bini lu, kagak dikasih keluar. Sembarangan lu. Ini kan malam Jumat Li. Jadi sunah Rasul dulu gue. Lah, kopinya mana ini? Gue aja belum ngopi. Lah, lu ngajakin gue doang nongkrong, tapi kagak ada kopinya. Makanya kita usah dulu Meng. Ya iyalah, tadi gue di rumah aja dah.
Percuma gue kesini kalau kagak ada kopi, kagak ada rokok. Tenang aja, Meng. Gue udah minjem saldo dana sama Amin. Ntar kalau JP kita beli kopi serenceng sama rokok selot. Ya ilah, masih aja berharap JP. Udah, lu liatin aja. Oke, masuk. Pokoknya CP harus jadi 1 juta ini. Boro-boro 1 juta, dapat sekitar juga kagak. Udah jangan ngomong mulu lu, Meng. Gue depan dulu. Yalah, CP beneran amat ya. Kagak ada 10 menit. Gue bilang juga apa Lih, jangan berharap sama slot. Kecewa yang ada kita. Tadi mendingan beliin rokok sama kopi yang capek. Iya juga ya. Nyesel gua. Andai waktu bisa diulang 10 menit. Dah, kentang banget ini main begini. Udah gue balik deh. Lah, Meng, itu bukannya Buaya ya? Yang ngontrak di Bang Doer? Lah, iya tuh. Ngapain dia ya malam-malam? Jangan-jangan dia open BO lagi, Meng. Jangan berburuk sangka dulu Lih. Mendang-mendang cewek keluar malam disangka open BO ya. Siapa tahu dia lagi nyari pelanggan. Sama aja tuh mah. Pok, mau kemana, Pok? Mau pulang. Emang abis dari mana po malam-malam? Abis dari rumah teman. Apa ayah suruh 2 bocah ini aja ya buat taruh jemaat di depan rumah Bang Doer, biar ayah nggak dicurigain. Oh iya, kalian lagi sibuk nggak? Kebetulan kagak, Pok. Kalian mau bantu saya nggak? Lah, mau, asalkan ada cuannya. Kenal banget duit lu Lih. Yelah, semua orang juga kenal duit, Meng. Jangan munafik lu, Meng. Iya juga sih. Emang bantu apaan po? Kalian bisa bantuin saya nggak kubur ini di depan rumah Bang Doer nanti jam 1 malam? Itu apaan, Pok? Ini jimat buat ngelindungin Bang Doer dari pelet. Soalnya dia mau dipelet sama Mila, anak gang sebelah. Emang masih zaman pelet-peletan po? Setahu saya zaman sekarang mah ada pelet online, Pok. Pelet online gimana Lih? Ngasih-ngasih pap, Meng. Itu mah penjahat selangkangan Lih. Udah, kalian lakuin aja. Nih, buat kalian 500.000 bagi 2 ya. Wah, kagak kebanyakan ini, Pok. Udah, pegang aja. Wah, makasih ya, Pok. Yaudah, kalau gitu saya balik dulu ya. Ingat, jam 1 ya. Jangan sampai Bang Doer tahu ya. Ya, Pok, makasih ya. Rezeki emang agak kemana dah. Lumayan buat depo. Jangan didepoin semua Lih. Mendingan bagi 2 Lih buat beli susu anak gua. Yalah, dasarnya duit boleh dibagi. Udah, bagian lu aja depoin. Bagian gua sini kasih gua. Nor amat lu. Udah gini aja, yang cepet kita depoin, sisanya bagi 2. Oke deal. Wah, gitu dong. Ayo dah, kita ke konter ngisi dana. Gas terus. Jadi kapan mulai renov rumah gua? Lah, saya mah terserah Toil aja, Mang. Gua kagak nanya lo, Kam. Gua nanya Toil. Besok dah, hari Sabtu kita mulai, Bos. Ya udah kalau begitu dia. Ya udah nih, Kam, beli kopi sama gorengan gitu dah. Buat kita ngopi-ngopi di sini. Lah, siap bosku. Kembaliannya buat saya. Ya udah ambil buat lo. Ini baru saya suka. Kasian banget ya Sungkem. Jadi perantau bukannya sukses, malah beli angsak gara-gara main slot mulu. Mendingan di sini dia, Bos. Kalau di kampung dia dibenci sama tetangga, dihina, dicaci, dimaki. Soalnya Sungkem tukang nyolongin jemuran tetangga di kampung. Makanya dia dibenci sama tetangga di kampung. Buset dah, baru tahu gua. Padahal mukanya polos banget ya. Ya namanya juga buat judi, Bos. Apapun dilakukan, yang penting bisa depo. Padahal mah udah tahu ujungnya pasti kalah. Jadi inget gua dulu melakukan segala cara demi depo. Lah, lu mau pada kemana Li itu sama Cimeng? Gue curiga ini. Jangan-jangan lu mau nyolong ayam ya? Enak aja lu. Emang gua lu kan nyolong jemuran orang. Kok dari tahu ya gue suka ngambil jemuran tetangga di kampung? Pasti ada yang ngadu nih. Terus lu habis dari mana yo? Gua habis depo dong. Lah, enak. Suntik gua lah ini. 20 aja dah buat beli skater. Enak aja lu, usaha sendiri lah. Udah, kasih aja Lih 20. Ntar Sungkem yang kita suruh naruh jimat di depan rumah Mang Doer. Wah, ya juga ya. Yaudah nih, 20 gua TF ke dana. Ini baru kawan gua. Tapi ada tapinya.
Tapi apaan, Li? Tapi lu harus naruh ini di depan rumah Mang Doer ya. Ntar jam 1 malam. Jangan sampai ketahuan Bang Doer ya. Apaan emang itu, Li? Ini jimat buat ngelindungin Mang Doer dari guna-guna. Emang lu dapat dari mana itu? Udah, jangan nanya mulu lu. Mau kagak nih? Ya udah iya. Yang penting gua depo. Ming, udah cabut. Kuy. Ini jimat apaan ya? Bodo amat Yang penting gua bisa depo. Taruh di mana ya? Nah, di sini aja dah. Dah, ngapa kagak bisa tidur gua ya? Pikiran Emil aja. Lagi ngapain dia ya di penjara? Dia lagi mikirin gua kagak ya? Bunyi apaan itu ya? Siapa itu di luar? Siapa itu, woi? Dah, Mang Doer belum tidur lagi. Kucing. Oh, kucing. Lah, kucing apa meong? Meong. Meong. Ntar dulu dah. Sejak kapan kucing bunyinya begitu? Maling ini mah. Woi, maling lu ya. Dah, udah hilang aja tuh maling. Tapi maling apa setan ya? Ini kan malam Jumat ya. Ntar setan lagi berupa jadi maling. Apa maling berupa jadi setan? Ih, atut. Masuk ah. Bang Doer, peluk Ayah dong. Lah, emang boleh, Neng? Boleh dong, buat Bang Doer, Ayah rela. Tubuh Ayah udah Ayah warisin ke Bang Doer. Lah, kesukaan gue ini mah. Cium boleh cium? Boleh, Bang. Wer, bangun Wer. Wer, bangun. Neng Ayah. Ayah, mata lu 3. Ini gue nyalo. Nyak. Lu ngimpi Indah Hoya sama Ayah? Kagak Nyak. Makanya kalau tidur baca doa tidur, jangan baca doa makan lo. Yaudah, Doer mau tidur di kamar aja. Dasar anak muda, terlalu banyak bermimpi tapi nggak ada yang tercapai. Dah, ngapa gue jadi ngimpin Ayah ya? Ngapa kagak ngimpin Mila sih? Tidur lagi dah. Kali aja ngimpi Mila biar bisa nyipok walaupun cuma dalam mimpi. Dagang sepi. Sampai ngeronda sepi juga ini, Lai. Lah, ngeronda nggak rame. Sono ngeronda di Oyo no. Kalau mau rame mah. Bisa aja lu, kepala singa. Lai, ngomong-ngomong, ini malam Jumat ya? Ngapa emang kalau malam Jumat? Takut lu mau medi? Buset. Bukan meded, tapi belum sunah rasul ini gua. Malahan bini gua udah pakai baju dinas lagi di rumah. Kayak dia doang yang punya bini. Bini gue juga udah nyuruh gue bolos aja no. Tapi lu tahu sendiri kan kalau kita harus menjaga keamanan kampung ini. Iya sih. Lu katanya bawa singkong rebus tadi, Lai. Mana singkongnya? Bagi gua. Tuh di rantang. Dan suara apaan itu? Suara apaan sih? Itu kresek-kresek. Yailah, paling tikus lagi bercinta. Buset dah, tikus pakai bercinta. Lah, singkong lu mana ini, Lai? Kagak ada. Buset, iya ini. Wah, kagak beres ini. Ilok tikus doyan singkong. Tikus lagi aja disalahin. Medi ini mah kata gua. Ilok medi doyan singkong. Ada, medi tolai. Permisi, Bang. Neng Ayah, dari mana mau kemana, Neng? Dari pulang kerja, Bang. Yaudah, Ayah pulang dulu ya, Bang. Dan penyakit lu dari dulu kagak hilang-hilang Dan. Penyakit apaan? Penyakit genit. Asal ada wadon aja lenje banget. Mengarah di kata resep lu ya. Yailah, naluri lelaki itu namanya, Lai. Tapi kalau gue teges-tegesin, Neng Ayah nambah botol aja ya. Apa cuma gue doang yang ngerasa? Gue juga ngerasain Dan. Cuma aja gue stay cool. Kagak kayak lu lenje. Ya, lagi ngatain gua. Lu aja nafsu ngeliat Ayah. Dasar rambut singa. Sorry Den, gue telat. Wah lu habis dari mana? Dari sawah boker. Ngapa emang? Nggak lu, bagaimana ceritanya ini? Bingung amat lu Den, kayak abis ngeliat janda. Tadi Neng Ayah lewat sini, lu tahu kagak? Lah, kagak. Ya, kagak salah lagi udah. Setan udah ini caranya. Gue izin pulang duluan deh, Lai.
badan gua langsung kagak enak ini. Lah, bocah main pergi aja. Heh, Goden, gue iseng ini sendirian ngeronda. Dah. Ada singkong ini. Singkong siapa ya? Singkong saya, Bang. Buset. Set, medi. Pokoknya harus sesegera mungkin Bang Doer jadi milik Ayah. Dengan begitu, Ayah bisa punya kontrakan 10 pintu. Mila. Astagfirullahaladzim. Untung cuma ngimpi. Ya Allah, semoga kagak terjadi apa-apa sama Mila. Ngapa Wer, ngapa? Kagaknya. Ngimpi jorok lu ya? Sampai keringetan begitu? Dah, ngaco aja ya nenek-nenek. Udah sono Doer mau tidur lagi. Buset, sadis-sadis amat ya orang zaman sekarang. Bini dimutilasi, dagingnya dibagi-bagiin ke warga. Ada yang dimutilasi, ditaruh koper. Bener-bener kagak punya hati nurbaiti dah orang begini. Selamat pagi Bang Doer. Selamat pagi Neng Ayah. Ayah berangkat kerja dulu ya Bang. Iya Neng, hati-hati ya. Buset, kok jantung gue berdebar-debar ya ngeliat Ayah. Kagak kayak biasanya. Wer, beli gas Wer. Kok dia kelihatan cakep banget sih ya? Doer, beli gas buruan. Kok bisa jadi kayak gini perasaan gue ya? Bibir gede, beli gas. Dah, ngapa sih Nyak? Astaga, lu kagak denger? Gua udah teriak-teriak dari tadi. Lah, kagak Nyak. Samber geledik bener dah lu. Beli gas nih, cepetan. Iya siap, 86. Wah, pas bener ada lu Wer. Sementara gua ngontrak dulu ya di kontrakan lu. Soalnya rumah gua mau direnovasi sama Sungkem sama Toil. Lah, no, tinggal nempatin. Tapi jangan godain Ayah ya. Sorry ya, Neng Sari lebih menggoda Wer dibanding Jendoy. Ntar lu dah, lu bukannya udah jadian sama Mila Wer? Kok lu ngelarang gua nggodain Ayah? Kagak Ing. Gua salah ngomong Ing. Kok gua ngomong begitu ya sama Toing? Udah gua mau beli gas dulu. Yah, dialah Wer. Bagaimana mau bener lu kalau dua-duanya mau lu membiat? Tapi gurih juga Doer kalau sampai punya bini dua. Iya, gue nyuruh kau sama Cimeng lu dah buat ngangkutin perabotan gue noh. Oke, siap bos. Siapa yang nelpon, Mang? Bos Toing Meng, kita disuruh ngangkutin perabotan dia ke kontrakannya Doer. Komisinya ada kagak? Adalah. Udah yuk laksanakan. Kuy. Baru kemarin ketemu, udah kangen lagi aja gua. Ntar malam busuk Mila Permisi Bang. Neng Ayah. Ngapa Neng? Bang, nanti malam bisa anterin Ayah ke pasar malam nggak beli BH? Iya siap Neng. Lah, kok gua iyain sih? Ntar malam kan gua mau busuk Mila. Ya udah, nanti malam jam 8 ya Bang. Ya Allah, ampuni hamba dengan segala kelemahan hamba ya Allah. Tapi hamba mohon, lindungilah orang-orang yang hamba sayangi ya Allah. Amin. Naik kuda-kudaan yang muter yuk Bang. Kagak Neng abang nekan Neng. Ntar abang muntah lagi. Kan pelan Bang muternya. Yaudah deh, kita jajan aja yuk. Iya Neng. Kok jadi begini ya? Semakin hari kok semakin cantik aja ya di depan mata gua. Kayaknya mataku fleksibelnya ada yang rusak ini. Naik kuda-kudaan yang muter yuk Bang. Kagak Neng abang nekan Neng. Ntar abang muntah lagi. Kan pelan Bang muternya. Yaudah deh, kita jajan aja yuk. Astagfirullahaladzim. Makan melongo aja lu, kesambet setan Zeus lu. Iya maafnya. Lu dari kemarin gue perhatiin melamun mulu Wer. Ngapa sih emang mulanya? Kagak Nyak. Ngoro lu. Ada yang lumpetin ini dari Nyak. Ngaku lu. Kagak Nyak. Sumpah dah. Ya udah makan yang bener. Kesel kesendok baru tahu rasa lu. Buset, iya. Gua ngapa jadi begini ya?
kayak kebingungan aja. Gua kudu konsultasi nih sama Toing. Ing, Toing. Ngapa, Wer? Gua mau curhat ini sama lu. Buset, tumben lu curhat sama gua. Ya udah yuk, kita duduk aja. Oke, Ing. Jadi begitu, Ing. Hari-hari ini gue jadi kayak orang kebingungan, Ing. Lah iya, ngapa ya? Gue juga bingung, Wer. Tapi sebelumnya, lu pernah begini apa kagak? Pernah, tapi semenjak gue ngambil keputusan buat milih Mila, gue udah gak bingung, Ing. Sekarang jadi kayak orang salah pilih gue. Maksudnya salah ngambil keputusan gitu? Dikata iya, tapi gue bingung. Dikata kagak, tapi iya. Tahu udah gue bingung, Ing. Malah sekarang di otak gue tuh adanya ayah doang. Nah, tapi menurut lu Ayah bagaimana orangnya? Gue sih kagak tahu pasti. Soalnya waktu itu gue cuma fokus sama Neng Mila doang, Ing. Nah begini dah, sebagai teman yang baik, gue bakal cari tahu dah tentang Ayah. Gue suruh kau sama Cimeng yang nyelidikin Ayah. Kalau emang dia orang baik-baik, lu kudu perhitungin juga, Wer. Tapi kalau sebaliknya, lu boleh dah pilih Mila. Oke, Ing. Pokoknya lakuin sesuka hati lu dah. Gue udah bingung mau ngapain lagi. Oke, siap. Yaudah, gue balik dulu dah. Iya, ini gue pulang lewat mana ya, Ing? Yah, dia keder. Oh, no, rumah lu kelihatan. Wah, iya, ono rumah gue ya. Yaudah, gue balik dulu dah ya, kalau begitu. Jadi begitu ceritanya, Meng. Oh, setahu saya sih tinggalnya baik, Mang, orangnya. Kemarin aja saya disuruh masang jimat di rumah Mang Doer sama Cingaya, Mang. Jimat apaan, Meng? Katanya sih buat melindungi Mang Doer dari peletnya Pomila, Mang. Mila mana sih? Gue baru dengar. Sama, saya juga baru denger, Mang. Mila itu ceweknya Doer. Doer kemarin jarang keluar. Dia tuh lagi berjuang demi cintanya. Tapi dia jadi dilema pas ada Ayah. Oh, buset. Berarti Doer lagi direbutin dua cewek, Ing. Wah, ketinggalan berita berarti lu. Udah ntar malam lu cabut tuh jimat sama sungkem. Abis itu lu sama kau selidikin Ayah dah sampai lu tahu semua tentang kesehariannya dia. Bujuk, kayak detektif Conan gua. Tapi ada ongkosnya kagak, Ing? Nah, itu dia yang saya pikirin, Mang. Buset dah, meragukan gua lu. Nyawa lu gue yang nanggung berdua. Waduh, oke dah. Gas 12 kilo, Meng. Siap 88, Mang. Jimatnya udah lu cabut belum, Meng? Udah, Mang. Mang Sungkem mendem jimatnya di depan rumahnya Mang Doer. Nah, ayahnya keluar, Meng. Diam, Meng, diam. Wah, dia pergi, Mang. Ayo udah ikutin. Waduh, ini mah kayak kojem, Meng. Kojem, Mang. Semak. Ini mah diskotik, Mang, namanya. Wah, berarti dia anak malam ya, Meng? Kalau dia anak malam, terus babanya siang gitu. Bisa jadi. Udah, ngomong dulu. Udah foto buruan. Oke, siap, bosku. Terus ini kita nungguin sampai dia keluar, Mang. Mata lu, yang ada pulang pagi kita nungguin dia. Udah, yang penting udah dapet kita bukti foto sama jimatnya. Iya. Yaudah, yuk kita balik laporan. Berangkuy. Wer. Ngapanya? Lah kagak, gua ngetes lu doang. Masih melongo apa kagak? Dah, nenek. Udah sono, lab TikTok. Lab apaan kek? Kagak ah, nya mau nonton bioskop. Buset dah, nenek lagunya pakai segala nonton bioskop. Nonton bioskop sama siapa emang? Ama demenannya lah. Bujuk guneng. Ingat umur apa nyak? Udah tuanya. Doer kagak mau punya babat diri aki-aki. Lah, demenannya masih muda keles. Dadah Doer. Bener-bener kagak kena dibilangin dah, nenek. Wah, iya. Ntar malam besok Mila ah. Selamat sore, Bang Doer. Neng Ayah. Sore juga, Neng. Nanti malam temenin Ayah di kontrakan yuk, Bang. Buset, kagak bisa, Neng. Ntar malam Abang mau besok Mila di polsek. Loh, kok dia nolak sih? Beneran, Abang mau nggak? Enak tau, Bang, di kamar Ayah. Waduh,
Kagak dah kagak. Yang ada ntar abang hilap Neng. Udah, abang mau ke pos dulu ya. Kok dia jadi cuek lagi sih? Wah, ada yang gak beres kayaknya deh. Harus saya tanya lagi ke Aki Muri. Lihat aja nanti. Pokoknya rencana Ayah harus terlaksana sampai Bang Doer jadi milik Ayah. Maaf ya Neng, baru sempat besok Neng lagi abang. Kirain abang udah lupa sama Mila. Wah, kagak lah. Pokoknya selama hati abang masih ada nama Neng, agak bakalan abang lupa. Kalau bisa abang kasih hak paten biar permanen. Pret, makasih ya bang udah mau setia nungguin Mila. Iya sama-sama Mila. Pokoknya mah abang S3 dah. S3 apaan bang? Setia sampai sah. Ih, bisa aja Bang Doer. Mila jadi tambah cinta nih. Doer gitu loh. Ki, Bang Doer kok cuek lagi sama Ayah? Tapi jimatnya sudah dikubur kan di depan rumahnya? Sudah Ki. Sepertinya ada yang tidak beres. Sebentar, saya cek dulu di pocong benggolo saya. Dung dung pret, dung dung pret. Anak kodok disangka kampret. Siapa melirik pasti kepelet. Pret 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 pret. Astaga, ternyata jimatnya hilang. Terus gimana Ki? Tenang saja, saya akan kasih pelet terkuat di muka bumi ini. Wah ha 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 ha. Wah ha 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 ha. Wah ha 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 ha. Ing, Mang Toing, buka Mang. Ngapa? Ing, kita udah dapet informasi soal Ayah. Iya Mang. Terus jimatnya udah lu cabut, Meng? Udah Mang. Yaudah, kita omongin di dalam aja biar aman. Jadi setelah kita sedikit Sedikit kali Mang. Selidiki kali. Iya itu maksud gua sekelidik. Ternyata si Ayah itu kerja di Kojem Ing. Bukan kojem Mang, tapi diskotik. Sama aja Meng. Beda Mang. Kalau kojem nenek-nenek mulu. Kalau diskotik mah masih muda-muda. Paham bener ya yang sering ke Kojem? Kalau kata orang-orang Mang. Udah, ngapa jadi bahas kojem lu? Berarti si Ayah kupu-kupu malam ya? Iya Mang, malam jadi kupu-kupu, siangnya jadi belalang. Wah, kak. Bener itu Meng. Terus jimatnya mana, Meng? Nih Mang. Ini nih yang bikin Doer jadi kayak orang kebingungan. Gue yakin Ayah mau guna-guna Doer, makanya Doer kepikiran Ayah aja. Tapi kata Puaya, ini buat ngelindungin Mang Doer dari guna-guna Neng Mila Mang. Ini yang dinamakan tangan sembunyi lempar batu, Meng. Lah salah Mang. Yang bener mah lempar batu tangan sembunyi. Salah lu Meng. Yang bener batu dilempar tangan bersembunyi. Udah, ngapa jadi ribut loh. Intinya Ayah yang mau guna-guna Doer, bukan Mila. Makanya Ayah fitnah Mila biar kejahatan Ayah kagak ketahuan sama orang-orang. Iya, baru kepikiran saya. Biasanya kalau jimat begini ada jinnya ini yang ngikutin. Nah lu, siapa ya malam-malam ngetok pintu? Waduh, jangan-jangan itu jinnya Ing. Iya, iyalah, dimakan jin udah ini saya. Coba buka Uk. Gua ntar gue dimakan jin lagi. Malah gue belum kawin Ing. Cimeng aja tuh. Gak ada Mang, saya masih mau hidup Mang. Kasian kalau bini saya jadi janda. Ntar gue yang ngurusin bini lu Meng. Enak aja lu. Ya ilah, saya main bedal wadah dah. Udah gue yang buka aja dah. Assalamualaikum Nak Toing. Pak Ustadz, ada apa Tat? Maaf, saya terburu-buru. Soalnya saya panik dan tak tahu harus bagaimana. Nak Toing bisa tolong saya tidak? Emang ada apa Tat? Anak saya sedang demam tinggi. Harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Sudahkah kiranya Nak Toing mengantarkan saya ke rumah sakit? Siap Tat, tunggu bentar ya, saya ambil motor dulu. Baik Nak Toing. Siapa Ing yang ngetok pintu? Jin apa dedemit? Pak Ustadz Uk, lu tungguin di sini dulu ya sama Cimeng. Gue mau nganterin Pak Ustadz ke rumah sakit. Lah, terus masalah jimat gimana ini Mang? Anaknya Pak Ustadz lebih penting daripada masalah jimat itu. Udah, besok kita lanjut lagi masalah ini. Lu tidur di rumah gue aja dulu berdua. Oke dah Ing. Siap Mang. Gimana ini selanjutnya kita Mang? Udah tungguin Toing balik aja.
kita tidur di sini aja dulu, Meng. Malam bini saya sendiri ono di rumah. Ya udah kalau gitu lu di sini, gua nemenin bini lu di rumah. Gimana? Enak aja lu. Lu kira bini gue Salome satu lubang rame-rame? Kali gitu. Wah, Mang, ada yang ngetok pintu lagi, Mang. Toing kali ya? Mang Toing kan baru jalan, Mang. Mas udah balik lagi aja. Iya. Jangan-jangan penunggu jimat itu lagi. Jangan nakutin saya apa, Mang? Siapa yang nakut-nakutin lu? Gue juga takut. Coba bukain, Mang. Udah lu aja sono. Atut saya, Mang. Sama, gue juga atut. Tuh kan, bener, Mang. Setan. Gimana ini, Meng? Kembalikan jimat itu. Bukan saya Set yang ngambil, tapi dia nih. Bukan saya yang ngambil. Saya cuma menjalani tugas. Cepat kembalikan. Gimana ini, Mang? Udah kasih aja, Meng, daripada kita dimakan hidup-hidup. Nih, Set, jimatnya. Jangan coba-coba ikut campur. Kalau sampai kalian ikut campur, kalian akan merasakan kenikmatan. Maksud saya merasakan akibatnya. Wah. Pergi juga tuh setan. Bisa-bisanya dia tahu kita di sini, Meng. Kan jimatnya masih saya pegang tadi, Mang. Terus kudu piye ki, Mang? Udah, kita tungguin Toing pulang aja, Meng. Wah. Ih, dia datang lagi, Mang. Kudu piye ini, Mang? Mau ngapain lagi lo kesini, setan? Wah. Sendal gua ketinggalan. Baru dengar saya setan pakai sendal. Malah sendal jepit lagi. Tahu itu mah setan miskin, Meng. Kalau setan kaya mah nggak pakai sendal, tapi pakai kapal jet. Wah. Toing lama amat ya baliknya. Mang, anterin saya pulang ayo, Mang. Kasihan bini saya di rumah ono sendirian. Lah, kalau gue nganterin lu pulang, ntar gue siapa yang nganterin pulang, ayo. Ntar Mang kau saya yang nganterin pulang. Tapi ntar anterin saya pulang lagi ya. Sampai pagi udah kita main anter-anteran pulang. Udah, kita tidur di sini aja. Dikit lagi subuh, Meng. Tolong, Bang. Mila. Astagfirullah, untung cuma mimpi. Ada apa ya sama Mila? Perasaan gue jadi kagak enak begini nih. Gue harus ketemu Mila ini mah. Gue temuin Mila dulu dah. Mila kagak mengapakan ya? Mila baik-baik aja kok, Bang. Soalnya akhir-akhir ini abang ngimpi buruk mulu soal Mila. Kayaknya semenjak Neng Ayah abang tolak dah, hidup abang jadi kagak tenang rasanya. Apa jangan-jangan abang diguna-guna ya sama Ayah? Gak boleh buruk sangka gitu, Bang. Coba abang minta perlindungan sama Tuhan. Semoga dilindungi dari hal-hal yang jahat. Selama kita meminta sama Yang Maha Kuasa, insya Allah, Bang, hidup kita bakal tenang. Ngomong-ngomong, abang udah sholat subuh belum? Belum, Neng. Abang masih bolong-bolong sholatnya. Coba, Bang, 5 waktunya jangan ditinggal. Terus berdoa deh supaya selalu dilindungi dari hal-hal jahat. Insya Allah aman, Bang. Ternyata abang emang kagak salah pilih calon dah. Makasih ya Mila, udah ngingetin abang. Sebagai manusia, kita harus saling mengingatkan, Bang, dalam hal-hal kebaikan, terutama bagi orang-orang terdekat kita. Makin cinta aja dah abang. Neng Mila, I love you full. Ih, malu, Bang, kalau teriak-teriak. Biarin, Neng, biar Pak Polisi pada tahu kalau abang duar cinta sama Mila. Neng Mila, I love you full. I love you full. Pagi, Bang Doer. Masa Bang Doer jadi cuek lagi sih? Pokoknya Ayah harus minta pelet yang lebih kuat. Meng, ono bukan Neng Ayah ya? Lah, iya, mau kemana itu dia ya? Ayo kita ikutin lagi, Meng. Siapa tahu ada hal yang penting. Pagi-pagi udah ngepelin orang ini kita. Malahan saya belum nyarap lagi.
Lah sama Meng, gue juga belum nyarap. Baru kena bawaan doang 8 biji. Udah sarapan namanya itu lo. Udah yo, ntar gue minta TFD sama Toing buat kita nyarap. Nah begitu dong, cari solusi. Ayo guys. Iya Nyak, rumah kita lagi direnovasi Nyak. Sementara Toy di kontrakan Naduer dulu ini. Lah, jangan dijemput. Emang apa Nyak? Iya deh iya. Udah, bahasnya ntar aja. Kalonya udah di rumah. Intinya Neng Sari sama keluarganya udah terima Toing, tinggal nungguin Toing ngelamar doang ini. Iyalah, tenang aja itu mah. Ya udah dah, waalaikumsalam. Dikata bikin cucu gampang banget kali. Gue disuruh buru-buru aja nikah. Tenang aja Nyak, yang penting nikah aja dulu. Soal cucu mah gampang. Gue ngelongok gawennya sungkem dulu deh. Kam, ambilin gue meteran Kam. Lah sungkem, Kam, ambilin meteran woi. Lah bocah bodoh kali ya. Gue minta ambilin meteran, kagak disautin sekali. Buset ya, dia tidur, kampret. Bener-bener dah bocah. Gue siram pokoknya ini bocah. Lah, mau kemana lu Il? Ambil air bos. Lah, kok lo yang ngambil Il? Sungkem mana? Lo lagi tidur kayak bayi bos. Buset, senang banget ya. Temennya lagi kerja, dia tidur. Awas gue aja yang ngerjain. Tembak Ki, tembak. Kali Gove. Waduh, ini saya ngapa bos? Ikat. Lu mau kerja apa mau tidur? Senang banget lu ya, temen lu lagi capek. Lu enak-enakan molor. Maaf bos. Bisa semalam saya begadang bos. Begadang nyari petir lu? Apa nyari naga emas? Kagak bos, sumpah dah. Jangan goro lu. Gue sumpahin kagak bangun-bangun lu, burung lu. Buset. Beneran deh bos, saya kagak nyari petir sama naga emas. Saya semalam begadang nyari lollipop doang bos. Sama aja kuncir kuda. Gimana ini Il? Lepas apa jangan? Udah jangan dilepasin bos. Caranya dilepas percuma. Kayak kerja sendirian saya. Lah, lu begitu Il. Itu tadi pasti sampai ngaduk ayo. Lalu ngaduk pasir doang banyak. Habis itu lu tidur. Orang bantuin gua kayak di atas. Kagak punya inisiatif dan inovatif banget lu jadi orang. Lah, gaji gua kan gaji kenek Il. Kalau gaji gua sama nih sama tukang, baru capeknya sama. Udah, mau dikemanin aja, tetap lu salah Kem. Mau lu nyewa kuasa hukum juga, kalau dari muka lu salah, tetap salah di mata gua. Terus saya gimana ini bos? Lah gua mah terserah Toil. Kalau dia ridho, dia ikhlas, lu dilepasin. Ya kalau dia kagak ridho, ya udah lu besok situ aja. Buseng, tega amat bos. Ya udah dah, saya minta maaf dah ya bos. Maaf gua udah habis Kem. Lu minta maaf sama Toil aja nih. Kali aja dia masih punya maaf. Untung maaf gue tinggal 1. Udah bos, lepasin aja bos. Ingat, maaf gue udah lu pakai ya. Awas lu kalau begitu lagi. Kagak gue kasih maaf lu. Soalnya maaf gue udah habis buat lu. Iya. Gimana mau jadi orang sukses lu Kem? Kerjaan lu tidur mulu. Saya kan tidur biar mimpi-mimpi saya bisa terwujud Mang. Soalnya cuma dengan tidur saya bisa bermimpi. Mimpi biasa lu mah. Udah kerja lagi kerja. Iya udah iya. Salah mulu saya. Wah Meng, ini mah rumah Kimuri Meng. Ngapain ya ayah kesini? Udah kagak salah lagi Mang. Bener kata Mang Toing, kalau dia makin guna-guna buat dapetin Mang Doer. Buset, sampai segitunya Doer dipelet. Ya, gantengan juga gua Meng. Aduh, kotok bener dah matanya ayah. Ganteng dari mana lu Mang? Muka semak begitu udah kata ganteng. Ya ilah, kagak ada bilangnya sekali lu sama temen. Mang, perut gua udah lapar banget ini Mang. Udah buruan telepon Mang Toing Mang. Iya, gua juga udah lapar lagi nih. Ya, perut karung dasar. Udah makan gorengan 8 biji, udah lapar lagi aja. 8 mah Meng, baru sampai tenggorokan gua doang, belum ke perut. Udah, gua telepon Toing dulu. Iya loh, ngapa Uk? Emang bisa bayar via transfer nasi padang? Cepet cukup apa agak? Yalah itu mah akal-akalan lu aja medet.
Cibang ngikutin doang pakai segala, beli baju baru biar kagak dikenalin. Udah tuh bintang beli aja, tak hidup sini aja dulu, Meng. Iya udah iya, gue tap 200 nih, orang cepet sama Cimeng. Gimana Mang? Dikasih kagak? Dikasih lah. Mayan buat beli nasi padang rendang buaya, Meng. Udah itu doang Mang. Seret Mang, kalau makan doang. Emang kita kagak butuh air apa? Udah nikmatin aja, Meng. Lagian cuma ditransfer cepet doang, Meng. Buset dah, bener-bener dah Mang Toin kagak punya pikiran banget. Kagak tahu kali capeknya gimana. Udah jangan banyak protes lo. Fokus, Meng, fokus. Ntar yang ada ayahnya hilang lagi tanpa pengawasan kita. Bodo amat dan kagak semangat udah saya. Wah, hahaha. Ada apa kamu kemari lagi? Kangen ya? Ih, apaan sih? Justru saya mau minta ganti rugi sama Aki. Masa jimat sama peletnya gak manjur sih? Baru-baru doang, abis itu hilang. Wah, hahaha. Gak mungkin. Itu pelet saya yang nomor 1. Banyak artis-artis yang pakai pelet itu, seperti Raffi Ahmad, Jeffrey Engkol, sama Ayu Ting Dang 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 Jer. Tapi kok giliran sama saya nggak ampuh? Sebentar, saya cek dulu di kocobonggolo saya. Humbala humbala humbala, humbala humbala humbala, humbala humbala humbala, bala humbala humbala hum. Wah, ternyata jimat yang saya kasih sudah kadaluarsa. Tapi tenang, saya masih banyak jimat-jimat pemikat lainnya. Ya udah, minta satu lagi Ki, buat saya tanam lagi di rumah Bang Doer. Wah, apa kamu bilang? Minta, belilah. Apa mau saya kasih gratis? Mau Ki, mau. Gampang, syaratnya cuma ukaju, uka celana, belapar tibak, doen. Wah, ih, ogah. Yaudah, nanti saya TF ke nomor rekening Aki. Oke, siap. Humbala humbala humbala, bala humbala humbala hum. Humbala humbala humbala, bala humbala humbala hum. Ing, gue udah dapat informasi penting, Ing. Info soal ayah bukan, Uk? Iya, Ing, bener, Ing. Ternyata bener, ayah pelakunya yang milik Doer, bukan Mila. Sampai tadi pagi gue ngikutin dia, terus dia ke rumahnya Aki Muri, Ing. Oh, Aki Muri. Terus Cimengnya mana ini? Noh, masih di jalan orangnya. Lah, lu ngapa Meng, rumahnya lemes banget? Lemes lah, orang cuma makan nasi padang doang, minum mah kagak. Lah, kan gue transfer 200.000, Meng. Ilok nasi padang sebungkus 100.000. Wah, bisa-bisanya lu Menggauk. Gak, kabur. Sampai ke ujung burung juga gua kejar lu Mang. Kejar. Wah, gua kudu kasih tahu Doer ini biar dia tahu yang sebenarnya. Jadi begitu, Wer. Menurut informasi yang kau dapat, kalau sebenarnya ayah yang melet lu. Kagak nyangka gua, Ing. Gua kirain dia janda baik-baik. Taunya janda BABO. Kadang gua kasihan sama dia. Hidup sendiri tanpa suami. Dia sendiri kagak kasihan sama dirinya sendiri. Dah, kalau kagak ada Mila, gue embat juga tuh ayah. Gue juga, kalau nggak ada Sari, gue embat juga ya. Wah, kagak doyan janda juga lo. Siapa sih yang kagak doyan janda? Udah, intinya kan lu udah tahu. Jadi langkah selanjutnya bagaimana nih? Ntar malam kita tangkap, Ing. Gue takut kena pelet lagi. Kemarin aja hampir stres gue gara-gara melongo mulu. Ya udah, ntar malam kita tangkap deh rame-rame ayah. Tapi gimana caranya, Ing? Udah, pokoknya lu tenang aja. Gue udah nyiapin rencana sama kau sama Cimeng. Ayah yakin kalau yang ini pasti nggak akan gagal. Kalau sampai gagal lagi, mendingan santet sekalian, biar nggak ada yang bisa milikin Bang Doer. Lah, mana ini? Belum kelihatan orangnya, Wer. Ya sabar, Uk. Ntar juga nongol. Pokoknya gua aja ya yang megangin ayah. Lu ikut aja, Meng, tugas lu. Lah, kagak udah. Pokoknya saya juga mau megangin. Biasa otak cabul. Kagak boleh ngeliat semangka tobrut. Udah mau garot aja lu. Mang, nanya lu masak apaan, Mang? Emang apa lagi nanya begitu lu? Saya belum makan, Mang. Bini saya masak anuan doang tadi, pecak pare sama sayur oyong. Saya kagak doyan, Mang. Ya, dasar Nora lu, Meng. Masa sama pecak pare kagak doyan? Emang lu doyan, Mang? Doyan lah kalau digulain sekilo. Kagak. Udah, ntar gua traktir makan geduk lu sama bajigur kalau tukangnya lewat. Ono ayah no. Siap-siap, Meng. Oke, siap. Pokoknya gue yang megangin ya, Meng.
Soalnya kalau lu yang megangin, yang ada kalah tenaga lu, Meng. Yaudah ya. Kena lu. Rezeki emang kagak kemana ya, Meng? Bisa bener deh tangannya. Kagak mau sengkok itu tangan. Sungguh tak terduga pertolonganmu, Natoing. Meskipun anak saya masih dirawat, tapi berkat Natoing saya bisa membayar biaya pendaftaran rumah sakit. Semua berkat yang kuasa, Tad. Kan kalau kata Ustadz, kita kudu saling tolong menolong. Ya, benar sekali tuh. Andai kata kamar musala sudah penuh, mungkin saya tidak akan meminta bantuan. Wah, itu ayah bukannya? Wah, iya bener ayah itu. Buat telepon doer dulu dah kalau ayah lagi menuju rumahnya. Tad, kalau mau balik duluan dah, nggak apa-apa. Saya masih ada urusan ini. Oh, baiklah. Iya, halo. Ngapain? Lah, yang bener lu, Ing. Goro kali lu. Lah, terus ini yang gua tangkap siapa kalau bukan dia? Oke, gua cek. Ngapain Mang Toing nelpon, Mang? Masa Toing mau nakut-nakutin kita, Meng? Nakut-nakutin ngapa, Wer? Kalau kata Toing lihat ayah lagi deket dia. Padahal kan ayah udah kita tangkap ya. Ing, dikata gue bocil ledok kali, ditakut-takutin begitu. Wah, Mang, perasaan saya kok kagak enak ya, Mang. Efek lapar itu, Meng. Orang kan kalau lapar perasaannya suka kagak enak. Kagak, Mang. Kalau begini mah lupa saya mah lapar. Tapi lu sadar kagak sih, Mang? Kalau dari tadi cing ayah kagak ada suaranya. Meng, kebanyakan nyemilin garam lo. Jadi halusinasi mulu. Ntar dulu dah. Kok tiba-tiba gue merinding ya? Dah pengen berak gue ini. Berak dulu dah gue. Pegangin terus ya, Mang. Jangan sampai lepas ya. Saya mau sembunyi dulu. Iya, meded. Kena aja lo ditakut-takutin Toing. Masa setan ada toketnya ini? Ini apaan? Pupuk ayo dah. Kalau bukan semakannya ayah. Siapa lo? Lu kan setan yang kemarin ya? Lu lagi. Sempak. Bener-bener lebih-lebihan dibanding setan lu. Masa gua digrepe-grepe? Awas lu, kalau ikut campur lagi gua ketekin lu 7 tahun. Nah, pendem di mana ya? Yang aman? Nah, di sini aja deh. Akhirnya selesai juga. Pokoknya kalau sakit hati ini belum bisa sembuh, sampai kapanpun ayah akan terus berusaha dengan segala cara. Maaf ayah, bukannya gue mau ikut campur soal perasaan lo, tapi nih soal persahabatan gue. Untung lo gue ikutin. Kalau kagak mah, doer, stres lagi aja ini mah sama beginian. Gimana mau bener lo kalau cinta lo dibantu sama yang beginian? Kudu gue amanin ini mah sebelum jimatnya bereaksi. Lah, lu ngapa sih ya? Lu tolai bukan? PA lu ya? Tolai lah, masa toloy? Ntar dah tiba-tiba ada tolai lagi yang nyampe. Kagak diantar lu. Udah seduh kopi sono, gue bawa singkong rebus nih. Tuh kan, singkong rebus lagi kayak kemarin. Terus gue lu anggap setan gitu, kayak kemarin. Kali ini mah gantian Den, setan yang gue anggap lu. Buset. Sebenarnya kemarin gue ngeliat juga setannya Den. Tapi berhubung lu tinggal sendiri, jadi gue memutuskan untuk kembali ke rumah. Bilang aja lari, pakai segala kembali ke rumah. Gue juga sebenarnya kalau ada lu, gue berani lai. Ya udah, ini kan kita berdua nih. Pokoknya kalau ada setan kita jangan lari ya. Kalau bisa kita pindahin nomor. Buset, masih Hongkong kita semua ya dimainin. Lah, iseng-iseng Den. Siapa suruh dia nongol? Masa iya kita perkosa tuh setan? Wah, iya ya. Oke dah, kalau begindang. Den, orang Toing bukan Den? Arah kemari. Ya
ini nih yang susah ditebak. Gua rasa setan ini Lai berubah jadi Toing. Kayak kemarin lu, jadi ada 2. Coba kita tanya kalau dia udah di sini ya, Den. Heh, lu Toing apa setan? Buset dah, Toing lah, masa lu? Buset, marah banget. Kata gua, setan kali, mau gua pindahin nomor. Kak. Yah, kumat lagi aja setan togelnya. Kalau emang Toing bener mah jangan dipintain nomor, Den. Tapi pintain duit aja buat beli rokok, kakak. Kagak megang duit gua. Ada ginian nih, mau lu? Buset, apaan itu, Ing? Jimat ini, Mang. Jimat buat melet doer. Lah, siapa yang mau melet doer, Ing? Gua ceritain dia, biar lu pada paham berdua. Oh, jadi begitu. Buset, enak banget ya doer. Sampai dipelet sama janda Bahenol. Kalau gua jadi doer mah, gua minta pelet tiap hari itu. Untung doer kagak kayak lu, Den. Kakak. Tapi cewek yang satunya gimana, Ing, jadinya? Yang satu masih di penjara, Mang. Tapi orangnya baik, kagak kayak janda ini yang mau melet doer. Wah, iya, bahaya ya. Udah gini aja dah. Gua sebagai mamangnya kagak boleh diem aja kalau ponakan gua dijahatin begini. Gimana kalau kita adu nih jimat? Maksudnya adu bagaimana, Mang? Gua punya kenalan dukun sakti juga. Gimana kalau ayo gua pelet balik? Buset, inget gini, Den. Kagak mau modal apa lu? Dengerin dulu apa kalau gua ngomong. Dah. Maksud gua tuh si Aya mau gua pelet biar benci sama doer, bukan demen sama gua, koblak. Nah, boleh tuh hitung-hitung jauhin doer dari dia, Ing. Dah, bagaimana ya? Gue tanyain doer lu dah. Mau pakai cara itu apa bagaimana dia? Udah ya, gue mau nyari doer lu sama yang lain. Soe bener dah, gue ditinggal. Abis merinding gua, makan tuh toke setan. Gue kira apa beneran, nggak taunya apa setan. Cimeng, mana, Uk? Kagak tahu gue, dia lari juga. Dah, sini lu, gue cari-cari. Ternyata bener, Ing. Apa kata lo? Yang tadi gue tangkap setan, Ing. Malahan gue pegang lagi apemnya tuh setan. Kan udah gue bilangin, Uk. Terus ayahnya kemana, Ing? Tadi dia naruh jimat lagi di depan rumah lo, Untung gue ikutin. Jadi jimatnya gue ambil lagi. Terus gimana nih, Ing? Ayah udah menjadi-jadi nih mah. Gue tahu kita harus kemana ini. Kemana, Ing? Kita ke Ustadz Komal. Dia pasti tahu cara ngatasin ini. Yakin lo, Ing? Walaupun dia kadang-kadang aneh, tapi gue yakin dia punya pengetahuan yang lebih jauh dari kita. Yaudah yuk, kita ke rumah Ustadz Komal. Perasaan main di mana aja ya, kagak ada yang gacor ini akun gua. Berarti akun lu lagi ditandain admin itu, Mang. Lu habis WD kali ya? WD 300 doang, Li. Itu juga belum kepulangan modal gua. Minjem akun lu sini. Gua entar gua boleh nabung, lu yang nabung lagi. Bagi hasil dah kalau naik, Li. Udah, mana akun lu yang belum narik sini? Gua depoin. Ada nih akun lama. Tapi bener ya bagi hasil? Iya, gampang, 90-10 dah. Kagak. Gua aja udah bisa juta lebih di situ. Iya udah, 80-20 gimana? Udah kagak jadi dah. Kalau segitu mah, mendingan gua yang depoin aja ntar kalau gua punya duit. Bukan main dah. Iya udah, iya 50-50. Tapi gua potong modal depo ya. Berapa emang deponya? Gopay lah, biar kelanjuran gede kalau JP, Li. Iya kalau JP paus. Kalau JP-nya ikan bandeng doang, gua lu bagi apanya? Buntut, Li, kalau kagak sisiknya. Udah, jadi kagak nih? Ya udah, guys. Siapa tahu beneran JP paus. Oke, udah masuk nih. Main di mana nih? Yang gacor deh. Kau udah. Coba aja lihat RTP-nya. Masih percaya aja lu sama tipuan marketing, Li. Persetan dengan RTP, Li. Udah, gua gas nih. Di Jabrai Inces ya. Iya udah. Oke, gasken. Bim salah bim ular kadu jadi naga. Fu. Jadi begitu Tad ceritanya. Ya, saya paham. Tapi saya bisa bantu apa kalau soal pelet memelet? Ya bacaan apaan kek? Biar doer kagak mempan di pelet. Iya Tad, kagak enak buat Tad. Kayak orang linglung saya jadinya. Aduh, gimana ini? Saya bingung. Bacain aja doa tolak bala, Tad. Emang lo tahu? Tahu lah, gua kan dulu di Banten 5 tahun, Ing. Ngapain tuh? Nyari komang-komang. Wah, kalau soal duit, kagak usah bingung, Tad. Saya bayar berapa aja, Tad. Yang penting saya aman. Bukan masalah itu. Tapi saya bingung harus ngapain.
Sedangkan saya hanya ustadz biasa yang tak menekuni ilmu perdukunan. Sungguh celaka. Gini aja deh Tat, gimana kalau Ustadz bacain doa ini jimat biar jinnya mati di tempat? Bagaimana ini? Apakah saya harus menunjukkan pada mereka siapa saya sebenarnya? Ya sudah, jikalau kalian memaksa, maka akan saya lakukan. Nah gitu dong Tat, sesama manusia kita harus tolong menolong. Itu kan kata-kata Ustadz waktu itu. Ya memang, sudah seharusnya kita harus saling tolong menolong. Karena zaman sekarang banyak manusia serakah dan tak peduli dengan tetangganya sendiri. Kagak setia kawan banget dah lu, Meng. Cukup tahu gua sama lu. Lah, lu lagian kagak percaya gue bilangin. Cing Ayah kagak ada suaranya, Mang, pas kita tangkep. Iya, gue juga curiga sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Tangan gue udah betah di toketnya. Makan tuh toket setan. Tadi mah lu perkosa aja, Mang, setannya sekalian. Lalu meleduk. Setannya laki meded. Caranya setannya cewek juga serem, Meng, kalau ditelanjangin. Ya kali beneran lu perkosa, Mang. Ini ngomong-ngomong, Mang Toing sama Mang Doer kemana ya, Mang? Belum ngopi nih kita, Mang. Ntar Toing kesini. Tadi gua habis ke rumah Ustadz Komal sama Toing sama Doer. Ya, ngambek udah ini detektif belum dikopin kayak gini. Detektif kentut. Udah pesen kopi sembari kita susun rencana. Busi, didengar. Oke siap bosku. Ya, nang lama doang ini mah. Naiknya 1 juta doang. Udah tarik aja, Mang. Kita depo di situs lain. Masih enak ini. Ntar juga naik lagi nih. Udah lu diem-diem aja, Li. Jangan mengganggu konsentrasi gua nih. Susah dah kalau dibilangin nama yang gantengan. Takutnya disedot, Mang. Udah tenang, lu liatin aja nih si Jenderal Vola kalau udah main. Jenderal medet lu mah. Jangan berisik apa udah lu. Ntar kali 1000-nya gak ketahuan nih lewat. Awah, buru-buru kali 1000. Kali 2 aja kagak nyangkut-nyangkut. Payah dah kuncir Belanda. Aduh, harus mulai dari mana ini? Sungguh-sungguh membingungkan. Oh ya, gimana kalau saya tanya ke guru saya yang di Cirebon? Baiklah, terpaksa saya harus telepon. Assalamualaikum, Guru. Guru, kakak pertama mau minta pertolonganmu untuk menemukan kitab suci. Oh, maksud saya untuk memusnahkan pelet. Oh, begitu kiranya. Baiklah, kalau guru mau memantau saya dari jauh. Tapi pertama-tama saya harus melakukan apa? Oh, begitukah kiranya? Baiklah, kalau memang begitu, terima kasih guru. Salam untuk adik pertama dan adik kedua. Assalamualaikum. Pret, dundung pret, dundung pret. Wah, ada apa ini dia nelpon saya? Ya, halo, ada apa ayahku tercinta? Ah, yang bener kamu. Baiklah, kalau begitu, akhir ritual pemanggilan jin pelet dulu. Pret, dundung pret, ikan perek nabrak palet, orang jelek kena pelet, puh. Jangan tawa kamu. Maaf bos. Kamu gimana sih? Masa pelet orang jelek aja gagal mulu? Banyak yang ikut campur bos. Rumah saya dicabut mulu. Kenapa kagak kamu cekek aja sih? Kagak bisa bos. Kan tugas setan cuma bisikin doang bos, bukan nyekek. Kalau saya nyekek, saya melanggar undang-undang setan bos. Oh, iya. Ya sudah, gini saja. Kamu pulang balik aja, gak usah pakai jimat. Bisa bos, bisa. Tapi ongkosnya tambahin ya. Gampang itu. Udah sana laksanain tugas kamu. Oke siap. Udah boleh ketawa belum bos? Boleh. Pret, dundung pret, ikan perek nabrak palet, orang jelek kena pelet, puh. Ya, Li, habis lagi, Li. Lu gimana sih, Li? Katanya belum pernah narik.
Ini kok malah duit gue yang disedot? Kan tadi gue suruh tarik, Mang. Udah menang 1 juta. Kalau 1 juta malah kurang. Modal gue aja gope. Gope dipecah 2, ada 2,5 doang dong, Li. Untungnya. Kagak apa-apa, Mang. Yang penting narik daripada habis tanpa hasil. Minimal 3 juta, Li. Kita wede. Tapi kenyataannya habis kan? Udah dikasih 1 juta, mintanya 3 juta. Akhirnya rungkat. Jadi penjudi yang pintar dikit, Mang. Mana ada penjudi yang pintar? Kalau orang pintar mah kagak bakal main judi. Bagaimana ya? Malah duit buat belanja pasir sama semen itu gue pakai. Kena deh nih gue dihakimi sama Mang Soin. Parah lu, Mang. Kalau main judi jangan nyusahin orang, Mang. Udah, gua gak mau deket-deket sama lu. Ntar gua kena imbasnya lagi. Pulang ah. Ya gimana nih ya? Terpaksa deh ini gue ngutang sama material. Ya malah masih penasaran gue. Bagaimana ya ini? Gimana sih, Ki? Pokoknya ini yang terakhir ya, saya kemari. Kalau emang Aki nggak sanggup menaklukkan hati Bang Doer, terpaksa saya cari dukun lain. Aduh, jangan dong. Udah gini aja. Pokoknya malam ini saya akan buat Doer tergelok-gelok karo sampean. Ah, pasti pakai jimat lagi kayak yang udah-udah. Oh, ini beda. Kamu cukup taburkan air kembang ini depan rumahnya. Nggak harus pendam jimat maning. Ah, sama aja, Ki. Soalnya teman-teman Bang Doer udah curiga sama saya, Ki. Yang ada nanti saya ditangkap, Ki. Udah tenang. Temennya urusan saya. Kalau ada yang macam-macam sama kamu, setan pelet langsung saya suruh cekek temennya Doer. Ih, serem ih. Tapi bener ya, setan peletnya jagain saya. Pasti dong. Pokoknya kepuasan pelanggan itu nomor 1 buat Aki. Sudah sana laksanakan. Kalau memang udah nggak sabar dapetin juragan kontrakan. Siap, Ki. Rit, Cirit, keluar lo. Rit, Cirit. Wah, ada apa bosku? Ono ayah lagi OTW ke rumah Doer. Buruan ikutin. Kalau ada yang ikut campur, cekek aja lehernya. Lah, kan setan tugasnya bisikin doang, bos. Kalau saya nyekik orang, tembus lah. Kamu masuk aja ke raganya ayam medet. Wah, iya ya. Gak kepikiran saya, bos. Tapi bos, kasihan tahu bos kalau dicekek. Dasar setan koplak. Udah laksanain aja. Jangan banyak protes. Mau makan enak kagak lo? Mau bos, mau. Yaudah, lakukan apa yang saya perintah. Nanti kalau berhasil, kamu saya kasih jatah makan menyan 3 hari sekali. Oke, siap bos. Tapi boleh request kagak bos? Request apa lagi sih? Kalau bisa bakar menyannya pakein kecap bos, biar ada manis-manisnya gitu. Setan gendeng dasar. Sudah sana, keburu ayah sampai duluan. Oke, siap bos. Matur nuhun. Kalau ayah beneran nongol lagi, kita kapung aja udah ah. Jangan ditangkap, ntar berubah lagi kayak kemarin. Kan enak, Mang, megang toket. Enak mata lo, toket setan medet. Ya udah, kita kepung aja. Kasihan kalau ditangkap kayak kemarin. Ustadz mana ini ya? Belum sampai. Ke rumah sakit dulu kali, Ing. Kan kemarin anaknya sakit kalau kata lo. Bisa jadi, Ya udah, ntar juga dia kemari kalau dia udah pulang. Mang, tinggal Mang. Wah, iya itu. Ayo dah. Ntar dulu, kalau dia udah deket, baru kita kapung. Ayo lo, mau naruhin apa lagi lo? Ayah cuma mau lewat doang, Bang. Kagak mungkin. Itu di tangan Cingaya apaan ayo? Ini nasi goreng, Bang. Bang, tolongin ayah dong, Bang Doer. Maaf Neng, kali ini abang kudu percaya sama temen-temen abang. Soalnya udah beberapa kali Neng Ayah udah nyoba buat pelet abang kan. Kagak, Bang. Masa ya kayak gitu sih? Banyak saksinya Neng. Udah jujur aja ya. Kemarin terakhir abang yang nyabut jimat Neng. Tolong. Lu lagi, lu mulu, lu terus. Ngapain sih lu demen banget ikut campur gua, ha? Ing, buset, tolongin gua lah ini. Neng, lepasin Neng. Ini udah kelewatan Neng. Lepasin, woi. Ustadz mana sih ini ya? Nang neng aja lu.
Gue ciri tahu setan penunggu jimat yang lu cabut mulu. Kali ini kagak bakalan gue lepasin lu. Ampun Red, ampun. Bodoh amat. Wah, ternyata sudah dimulai acaranya. Tad, buruan Tad, ini keburu kau Tad. Oh, baiklah. Sesuai ajaran guru saya, kalau setan itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya membisiki hal-hal buruk. Hei setan, ingatlah bahwasanya kau hanya makhluk lemah yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menghasut dan menyesatkan. Jika kau berani membunuh manusia, maka kau melawan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Tahu apa lu soal setan? Lu aja kayak setan, ngambil kotak amal buat makan dan korupsi dana musola buat kebutuhan sehari-hari. Itu tidak benar. Kok dia bisa tahu? Waduh, harus pakai cara kedua biar dia langsung musnah. Baiklah, jika memang kau tak mau mendengarkan nasihat saya, maka rasakan ini. Wah, panas, panas. Buset, bau banget. Air apaan ini Tad? Itu air garam basi. Udah yuk, kita bawa ke kontrakan dulu, Ing. Maafin ayah ya bang, ayah hilap udah ngelakuin semua ini. Iya, abang maafin. Tapi inget Neng, semua yang Neng lakuin itu salah. Kalau seandainya abang bisa Neng pelet, emang Neng mau cuma miliki raga abang, kagak sama cintanya? Terus Neng mau jalanin semua tanpa rasa cinta yang sebenarnya? Tuh, bener itu Neng. Kalau kata bibir gede, mendingan sama abang aja Neng. Abang mah kagak pakai dipelet-pelet juga. Udah demen sama Neng Ayah. Iya lu demen, cing ayahnya kagak demen sama lu, Mang. Hihi. Meng, kadang-kadang bener juga omongan lu. Maafin ayah ya bang, ayah sadar kalau cinta gak harus dipaksakan. Cinta juga harus setara, bukan hanya ayah yang cinta sendirian. Sungguh terhanyut. Baiklah, dengan begini urusan saya sudah selesai. Alangkah baiknya kita kilas balik dengan perjanjian kemarin. Perjanjian apa Tad? Jika saya bisa membantu Nadoer, maka Nadoer akan memberikan imbalan. Iya ya. Yaudah, nanti saya antar Tad via amplop. Kalau misalnya kurang, ngomong aja ya Tad. Oh, tidak apa-apa. Saya ikhlas membantu Nadoer. Aduh, munafik sekali saya ini. Pada dasarnya, cinta itu tidak harus memiliki. Secinta apapun kita kepada seseorang, jika Tuhan tidak menakdirkan kita berjodoh, maka kita tidak akan berjodoh. Cinta itu suci, cinta itu murni. Maka jangan sampai cinta itu terkena limbah-limbah kebencian. Iya Pak Ustadz, saya baru sadar kalau Bang Doer bukan jodoh saya. Jodoh dan mati sudah diatur oleh Tuhan. Kita sebagai manusia hanya menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Mungkin jodoh Naya sedang diolah oleh Tuhan. Sebagai manusia, kita harus mempelajari ilmu ikhlas. Mengikhlaskan orang yang kita cintai pergi bersama orang lain. Mengikhlaskan orang yang kita sayangi meninggalkan kita selamanya. Ilmu ikhlas adalah ilmu yang mudah dipahami, namun sangat-sangat sulit dipelajari. Sungguh terluka. Bang Doer, Mila, Bang Doer. Mila. Astagfirullahaladzim. Ingat Nadoer, belum muhrim. Iya lupa. Mila kok di sini? Mila udah bebas bang. Lah kok bisa? Panjang bang ceritanya. Alhamdulillah, berarti Abang Doer bisa ketemu tiap hari ya sama Mila? Jangan setiap hari bang, ntar malah bosen. Buat Neng Mila mah nggak ada bosennya abang. Mila kan kayak Oreo. Kok Oreo bang? Diputer, dijilat, dinikahin dah. Kak. Menyala abangku. Sikat abangku. Ternyata cinta memang gak harus memiliki. Inikah cinta yang sesungguhnya? Melihat orang yang kita cintai bahagia meski dengan orang lain. Makasih Bang Doer, udah ngajarin ayah soal keikhlasan.